Oke. Baik. Baik, kita mulai saja Bu Dewi ya. Ya, siap. Baik, selamat siang Bu Dewi. Selamat siang, selamat jumpa. Gimana kabarnya hari ini? Selamat Semoga siang, baik Pak ya Bu Lurah. Dewi. Aduh, dibilang baik sih Iya, juga selamat nggak siang. terlalu baik, Pak ya. Dibilang baik juga Iya, nggak terlalu baik, Pak ya. Aduh, sehat, mulai jantung harus memang sehat. kondisinya. Iya, yang penting Ya, sehat. Gini Bu Dewi, jadi pertemuan kita kali ini Bu Dewi ingin ketemu dengan saya. Kira-kira apa sih tujuan pertemuan hari ini Bu Dewi? nah itu Pak, saya ingin curhat. Jadi gini, Nah, kemarin saya kan dapat supervisi dari pengawas. Tiba-tiba saja saya terus? dilaporkan ke kepala sekolah karena pada saat supervisi itu pengawas kan ikut masuk ke kelas saya. Nah, saya tidak Benar. menggunakan buku teks pelajaran, padahal pada saat saya mengajar itu saya sudah mengacu pada kurikulum kok, Pak. Oh gitu. Oke, oke, oke. Eh, apa namanya? Sebenarnya gimana sih kejadian yang Ibu alami saat pengawas melaksanakan supervisi itu? Jadi Begitu gini, gimana, silakan. Jadi gini Pak, saya mengajar di kelas itu kan seperti biasanya, menggunakan metode dan strategi yang saya kira tepat untuk materi itu. Tapi memang sih saya tidak menggunakan sumber dari buku teks. Nah, pengawas tidak setuju dan tidak sejalan dengan proses yang saya lakukan. Akhirnya saya dilaporkan ke kepala sekolah. Oh gitu, berarti pengawas tidak setuju dengan Ibu Dewi tidak menggunakan teks kan gitu ya? Berarti Iya, Ibu Pak. Dewi menggunakan bahan lain selain teks, buku teks yang sudah disiapkan. Oke, Iya, oke Bu Pak. Dewi, mungkin perbincangan ini akan sedikit panjang dan saya minta mohon izin sama Bu Dewi untuk merekam semua perbincangan ini karena saya butuh dokumentasi untuk guru penggerak. Oke, jadi nanti saya mohon izin bahwa semua percakapan ini saya rekam hanya untuk kepentingan dokumentasi saja. Jadi mohon Bu Dewi tidak keberatan kan gitu ya? Nggih, Oke, Bu baik, Dewi. Pak. Tidak apa-apa, Oke. Pak. Nah, kemudian Bu Dewi, kita lanjut lagi ke pembicaraan yang tadi. Eh, apakah Ibu sudah yakin kalau Ibu mengajar itu sesuai dengan kurikulum yang ada di sekolah kita ini? Apakah Ibu Ya, sudah yakin? saya yakin sekali sih Pak, kalau saya sudah mengajar sesuai dengan KD yang ada di kurikulum kita. Oke, jadi Ibu sudah yakin sesuai dengan KD. Kemudian saran pengawas itu saat melaksanakan supervisi di kelas itu, yang di kelas yang Ibu ampuni ke, apakah hanya menggunakan buku teks saja? Apakah ada saran yang lain? Ya, pengawas sih menyarankan saya untuk menggunakan buku teks selain juga tambahan materi LKPD yang sudah saya siapkan gitu. Buat Jadi benar. ya, Ya. saya disuruh menggunakan buku teks juga, Pak. Oh gitu. Nah, kalau begitu, kalau menggunakan buku teks, tapi Ibu tidak menggunakan buku teks, menurut Ibu kira-kira bagaimana siswa Ibu yang tidak menggunakan buku teks? Ada nggak siswa Ibu yang tidak menggunakan buku teks? Kan buku teksnya sebenarnya dapat dari sekolah, Pak, dari Benar. perpustakaan. Ya, tapi saya tetap berusaha mencari sumber yang mudah ditemukan di internet gitu. Oke, berarti artinya yang Ibu gunakan saat mengajar itu bukan buku teks, berarti sama sumber-sumber bahan-bahan yang Ibu dapat dari internet kan gitu, nggih? Ya, Oke, Pak. itu bagus sekali sebenarnya itu. Jadi bisa mengembangkan wawasan dan pengetahuan anak serta tambahan-tambahan untuk materi-materi yang Ibu berikan. Nah, pernah nggak Ibu berpikir kalau tidak memiliki atau tidak menemukan sumber pembelajaran yang Ibu gunakan?
Pernah nggak Ibu berpikir kalau anak-anak Ibu tidak menemukan sumber pembelajaran yang Ibu berikan? Misalnya karena nggak punya HP, nggak punya gawai, sehingga dia tidak menemukan sumber materi yang Ibu berikan. Pernah nggak Ibu ada anak begitu? Wah, iya juga ya Pak ya. Ada sih Pak beberapa yang tidak punya kuota gitu untuk benar. Mencari sumber di internet. Ya, artinya kan begini, kemungkinan bisa saja terjadi hal seperti itu. Anak-anak tidak punya kuota, kan? Lalu Ya, dari semua yang Ibu lakukan, sebenarnya apa sih yang ingin Ibu capai? Keinginan Ibu dengan menggunakan sumber-sumber yang di luar itu. Sesungguhnya apa yang ingin Ibu capai sebenarnya? Keinginan saya sebenarnya agar anak-anak saya memiliki usaha bahwa belajar tidak hanya dari buku, tapi juga dari berbagai sumber, begitu Pak. Iya, benar itu bagus. Saya juga sependapat dengan Ibu. Tapi kira-kira ada hal lain yang ingin Ibu capai enggak? Dari kalau tidak hanya sekedar menambah sumber aja. Jadi saya kira itu dapat menjadi bahan untuk menambah bahan untuk wacana, untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Begitu Pak. Oh gitu ya. Berarti kalau kita simpulkan penggunaan buku teks dalam kegiatan pembelajaran bukan masalah yang besar bagi Ibu kan, sepanjang buku teks tersebut menyangkut KD yang Ibu bahas, kan demikian Bu ya? Betul. Berarti penggunaan buku teks itu memungkinkan untuk digunakan, kan itu. Nah, kalau demikian Bu, kalau menurut saya kita permasalahan yang Ibu sampaikan tentang ditegur oleh kepala sekolah, kira-kira dari pembicaraan kita tadi itu apa sih yang bisa Ibu laksanakan? Apakah Ibu bisa menggunakan buku teks ya, Pak, untuk tindakan selanjutnya? Untuk selanjutnya, selain menggunakan sumber dari internet, saya juga akan menggunakan buku teks yang sudah dipinjamkan oleh perpustakaan kepada anak-anak kita, Pak. Jadi menurut saya itu adalah ide yang bagus. Jadi siswa mendapat tambahan wawasan dan pengetahuan dan meningkatkan pemahamannya terhadap KD yang ingin dicapai, begitu Pak. Oke, berarti kan Ibu sudah mengatasi sendiri masalah Ibu. Nah, sekarang komitmen Ibu untuk selanjutnya apa, Bu? Untuk komitmen apa yang Ibu lakukan untuk menjalankan rencana Ibu tadi? Saya akan menerapkan penggunaan buku teks dalam pembelajaran saya, sehingga anak-anak memiliki lebih banyak lagi wacana sebagai penambah pengetahuan dan wawasannya. Mungkin saya akan meminta anak-anak agar membantu saya untuk mengingatkan saya agar tetap menggunakan buku teks tersebut. Oke, berarti kan sudah dengan demikian kan Ibu sudah menemukan pemecahan masalahnya, Bu. Jadi mari kita bersama-sama mencoba untuk melaksanakan ide-ide ini. Semoga pendidikan kita menjadi lebih maju dan berdaya guna bagi peserta didik, kan demikian, Bu. Saya kira pertemuan kita hari ini kita cukupkan. Nanti Ibu tinggal mencoba melaksanakan apa yang komitmen yang sudah Ibu buat, dan mari kita bersama-sama saling membantu dan saling mendukung di dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Oke, demikian Bu. Terima kasih atas waktunya hari ini. Ya, silakan. Terima kasih. Terima kasih banyak sudah mendengarkan curhat saya ya Pak ya. Semoga saya bisa menyelesaikan masalah ini. Ya, oke, sama-sama Bu Dewi. Ya, itu Bu Dewi. Saya dari. Oke. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya akan
memberikan sedikit komentar tentang kasus tiga ini. Pada tujuan untuk sudah menanyakan apa kendala, apa masalah yang dihadapi oleh coach. Dari sini coach tahu permasalahan yang benar-benar terjadi pada dia. Diidentifikasi sudah diterangkan juga, di tujuan juga diterangkan, diidentifikasi. Di sini coach mencari apa yang dialami, benar-benar dialami oleh coach dalam strategi pembelajaran yang sudah diterapkan. Di sini sudah kelihatan. Nah, dari identifikasi ini coach sudah menemukan apa kendalanya dan memberikan solusi, yaitu menggunakan buku teks yang tadi sudah coach berikan solusinya kepada coach. Di rencana aksi di sini juga sudah terlihat dari coach dan coach sudah dapat menyimpulkan apa kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai untuk menjadikan komitmen di aksinya itu. Nah, dia sudah berusaha juga, coach juga sudah menerima apa masukan dari coach dengan permasalahan yang dihadapinya. Sudah jelas juga ditanggung jawab. Nah, di sini coach juga sudah mempunyai komitmen. Nah, mempunyai komitmen, coach sudah menanyakan apa komitmennya. Dari situ otomatis coach akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan tanggung jawaban dan komitmen yang akan dilaksanakan. Semuanya sudah masuk untuk kasus 3 ini. Demikian observasi komitmen saya.